Buku Amazing NLP sebenarnya tidak sedang menjanjikan perubahan instan. Ia tidak datang dengan kalimat, hidupmu akan berubah dalam 7 hari. Justru sebaliknya, buku ini mengajak kita berhenti sejenak dan melihat satu hal yang sering luput. Cara kita berpikir setiap hari, berbicara pada diri sendiri, dan menafsirkan hidup. Karena sebelum bicara soal sukses, karir, atau tujuan besar, ada satu fondasi yang sering tidak pernah disentuh. Bagaimana pikiran bekerja saat kita menghadapi kenyataan. NLP berdiri di atas satu pemahaman sederhana, namun dalam. Manusia tidak merespon dunia apa adanya, melainkan merespon makna yang ia bangun tentang dunia. Dua orang bisa berada di situasi yang sama, namun satu merasa tertekan, yang lain justru melihat peluang. Perbedaannya bukan pada kejadian, melainkan pada cara otak memproses pengalaman itu. Buku ini mengajak kita menyadari bahwa pikiran manusia bekerja dengan pola. Pola yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, dari kalimat yang sering kita dengar, dan dari cerita yang kita ulang-ulang di kepala. Masalahnya, sebagian besar pola itu berjalan otomatis. Kita hidup, bekerja, mengambil keputusan, tanpa pernah bertanya, apakah cara berpikir ini masih relevan untuk hidupku hari ini? NLP mengenalkan konsep bahwa peta bukanlah wilayah. Artinya, apa yang kita yakini tentang hidup bukanlah hidup itu sendiri. Ketika seseorang berkata, dunia ini kejam, atau uang itu sulit, itu bukan fakta mutlak, itu hanya peta mental yang ia bawa selama ini. Buku ini pelan-pelan membongkar satu kesalahpahaman besar, bahwa kegagalan adalah bukti ketidakmampuan. NLP melihat kegagalan sebagai data, bukan label, bukan vonis. Data tentang strategi yang belum tepat, bukan tentang nilai diri seseorang. Banyak orang membawa luka lama ke masa depan. Satu kejadian memalukan, satu penolakan, satu kesalahan, lalu disimpan sebagai identitas. Buku ini mengajak kita bertanya, apakah kejadian itu benar-benar siapa aku, atau hanya sesuatu yang pernah terjadi padaku? Bahasa memiliki peran yang sangat besar. Bukan hanya bahasa yang kita ucapkan ke orang lain, tetapi bahasa yang kita ucapkan pada diri sendiri. Kalimat seperti, aku memang selalu begini, secara perlahan membangun penjara batin. NLP mengajarkan bahwa mengubah bahasa adalah langkah awal mengubah arah hidup. Amazing NLP tidak mengajarkan kita berbohong pada diri sendiri. Ia tidak menyuruh kita berkata, aku hebat, saat kita tahu, belum. Yang diajarkan adalah kejujuran yang memberdayakan. Mengakui kondisi saat ini tanpa mengunci masa depan. Buku ini juga membahas bagaimana emosi bekerja. Emosi bukan musuh, ia adalah sinyal. Masalah muncul saat kita dikendalikan emosi tanpa menyadari dari mana emosi itu berasal dan apa pesan sebenarnya. Dalam konteks kesuksesan, NLP menekankan satu hal penting, kejelasan. Banyak orang bekerja keras, namun arah hidupnya kabur. Buku ini mengingatkan bahwa pikiran yang tidak jelas akan menghasilkan tindakan yang setengah-setengah. NLP membantu kita menyelaraskan tujuan dengan nilai hidup. Karena tujuan tanpa nilai akan terasa kosong, sementara nilai tanpa tujuan akan terasa mandek. Dalam komunikasi, buku ini menekankan pentingnya report, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk memahami. Saat seseorang merasa dipahami, pertahanan menurun, dan komunikasi menjadi lebih manusiawi. Banyak konflik sebenarnya bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena perasaan tidak didengar. NLP mengingatkan bahwa mendengarkan seringkali lebih berpengaruh daripada berbicara panjang lebar. Buku ini juga membahas bahwa setiap orang punya gaya berpikir berbeda. Ada yang visual, ada yang verbal, ada yang kinestetik. Memahami perbedaan ini membuat kita lebih sabar, lebih lentur, dan tidak mudah menghakimi. Dalam kehidupan sehari-hari, NLP membantu kita mengenali pemicu emosi. Kapan kita mudah tersinggung, kapan kita merasa terancam, dan kapan kita kehilangan fokus. Kesadaran ini memberi jarak antara stimulus dan respons. Amazing NLP tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia hanya menawarkan kemampuan untuk tidak hancur oleh masalah. Karena masalah akan selalu ada, tetapi cara kita menghadapinya bisa sangat berbeda. Perubahan besar menurut buku ini jarang datang dari langkah dramatis. Ia datang dari kebiasaan kecil yang konsisten, dari cara berpikir yang lebih sadar setiap hari. NLP menempatkan tanggung jawab di tangan individu, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membebaskan. Karena selama kita merasa tidak punya kendali, kita akan terus menunggu perubahan dari luar.
Amazing NLP pada akhirnya adalah tentang hubungan. Hubungan dengan pikiran, hubungan dengan emosi, dan hubungan dengan orang lain. Saat hubungan itu lebih sehat, hidup pun bergerak lebih selaras. Buku ini tidak mengajak kita menjadi orang lain. Ia mengajak kita menjadi lebih sadar atas cara kita hidup selama ini. Karena saat kita memahami cara pikiran bekerja, kita tidak lagi sekedar bereaksi pada hidup. Kita mulai menjalankannya dengan arah.